dengan pasukannya, membawa harta, benda, kekayaan untuk menyaksikan apa benar sih Raja Salomo ini memang berhikmatnya luar biasa sampai kedengaran ke bangsa-bangsa yang lain. Dia penasaran, sudah. Sampai dia datang jauh-jauh, sudah. Lalu ketika ketemu dengan Salomo, dia banyak kasih pertanyaan. Dan Alkitab kita mengatakan, Salomo menjawab semua pertanyaan. Dan ayat ini menarik. Kita baca 1 Raja-Raja 10 ayat 4-5. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanannya di mejanya. Jadi Ratu Sheba melihat rumah yang didirikannya. Kita tahu ada 2 rumah yang Salomo dirikan. Yang pertama adalah rumah Allah dan rumahnya sendiri. Bait Allah, bait Salomo, dan rumah istananya Salomo. Dan itu dilihat oleh Ratu Sheba. Makanan di mejanya. Kalau saudara sempat datang ke rumah saya, saudara lihat makanan di meja rumah saya rapi. Tapi saya yakin Raja Salomo lebih hebat lagi cara ngaturnya. Saya nggak tahu seperti apa ngaturnya sampai Ratu Sheba menyebutkan ini, saudara. Lalu dikatakan cara duduk pegawai-pegawainya. Saya duduk sambil khotbah, sambil santai. Di depan saudara melalui Zoom, saudara juga duduk sambil santai. Ada yang duduk di sofa, di ruang tamu, mungkin di kamar. Tapi Ratu Sheba lihat, luar biasa ya, pegawainya duduknya begitu rupa. Yang menjelaskan kepada Ratu Sheba, ini karena hikmat. Cara luarnya biasa, cara duduk pegawai-pegawainya. Cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Seenak apapun makanan di restoran, kalau kita datang dan pelayannya tidak melayani kita dengan baik, mungkin saudara sama seperti saya, mungkin kita berpikir ulang kalau datang kedua kali. Kenapa makanannya enak sih, tapi pelayannya males, kasar, naruh piringnya dilempar seperti dilempar di meja gitu kan. Tapi Ratu Sheba melihat bagaimana Salomo mengatur pelayan-pelayannya melayani dengan baik. Dan berpakaiannya, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Kaget dia. Jadi Alkitab kita benar bahwa memang Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh dengan hikmat, yang tidak ada orang lain yang memiliki. Luar biasa. Saya kagum dengan Tuhan yang memberikan hikmat ini kepada Salomo. Tapi sayang, saudara, Raja Salomo tidak finishing well. Dia sudah mulai dengan baik, berhasil, semua raja-raja takluk kepadanya, menghormati dia, dan terjadi keamanan yang luar biasa pada waktu dia mimpin, saudara. Tapi sayang dia tidak finishing well. Saya mau ajak bapak-bapak pria sejati, baik yang sudah ikut modul 1, 2, 3. Yuk kita finishing well. Kita punya goal dalam hidup kita, mulai dari keluarga kita. Banyak kali kita berpikir kita mau finishing well di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di bisnis kita. Kita mulai di keluarga kita. Kita mau finishing well. Kenapa, saudara? Kita lihat, saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11. Saya ajak saudara baca sama-sama dimanapun saudara berada. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Dia tidak finishing well. Yang dia sudah bangun, berhasil, sukses, luar biasa. Saudara bisa bandingkanlah dengan orang-orang zaman sekarang yang sesukses Salomo. Kayaknya nggak ada. Tapi Tuhan bilang gini, karena kamu telah melanggar perjanjian yang telah kita buat sama-sama, aku akan mengoyakkan kerajaan.
dan aku akan memberikan kepada hamba-Mu. Biasanya kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, raja setelah dia pensiun harus dikasih ke anaknya. Tapi kalau rajanya gagal, Tuhan kasih kepada orang lain. Contoh Saul. Saul gagal, tidak diberikan kepada anaknya, tapi Tuhan berikan kepada Daud. Daud berhasil diberikan kepada Salomo, anaknya. Salomo gagal, tidak diberikan kepada anaknya, daripada hamba yang lain. Walaupun akhirnya pecah kerajaan itu. Satu dipegang oleh anaknya, satu lagi dipegang oleh hambanya. Kenapa, saudara? Karena Salomo tidak finishing. Nah, apa yang menjadi penyebab Salomo tidak finishing well? Apa yang menjadi alasan? Kenapa Salomo berhikmat luar biasa, saudara? Dia bisa pakai hikmat kok yang Tuhan berikan dengan mudahnya. Dia tidak perlu minta lagi karena Tuhan udah kasih. Sama seperti kita menggunakan handphone yang sudah ada di tangan kita. Kita tidak perlu minta izin lagi sama toko handphone. Tempat di mana kita bisa beli handphone tersebut, kita bisa pakai handphone kapan saja. Sama dengan Salomo, Salomo bisa pakai hikmat Tuhan kapan saja. Di mana saja, dalam keadaan apa saja, sudah. Tapi kenapa? Menjelang akhir hidupnya, Salomo gagal. Nah, kita lihat ini penyebabnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi kalau istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan, berarti Salomo tidak berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja di dalam rumahnya. Dan tentunya 700 istri plus 300 gundik. Hikmat Tuhan pun jadi kacau kalau digunakan dengan cara yang salah. Coba bapak-bapak bayangkan aja ya, jangan coba-coba ya. 700 istri, itu ketemu dengan yang pertamanya berapa bulan itu? Kalau satu hari satu aja. Berarti kan 30, berarti 700 bagi 30, waduh. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Salomo begitu kuat dengan 700 istri dan 300 gundik. Saudara bilang, Pak, ya enggak lah, saya kan udah ikut pria sejati. Masa 700, 2 aja kagak. 1, Pak. Masalahnya di sini bukan soal banyak atau sedikitnya. Masalahnya bukan soal 700 atau satunya. Kita punya hikmat Tuhan enggak untuk kita kelola keluarga kita? Salomo tidak finishing well karena dia gagal di dalam keluarga. Kita udah belajar di modul 1, 2, 3 bahwa keluarga menentukan. Keberhasilan keluarga menentukan keberhasilan di tempat yang lain. Kalau saya di camp, saya bilang begini. Kalau saudara berhasil di dunia yang lain, di bisnis, di pelayanan, rumah tangga saudara nggak berhasil, itu keberhasilan sementara. Tinggal tunggu waktu saja. Seperti bom waktu, nanti juga bisnisnya hancur. Pelayanannya juga berantakan. Ada banyak contoh lah, saudara bisa ketemukan contoh-contoh tersebut. Tokoh-tokoh terkenal, bahkan dari hamba-hamba Tuhan, yang gagal dalam keluarganya, akibatnya pengaruhnya gagal dalam pelayanannya. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha, wah berhasil, luar biasa, saudara. Terkenal. Tiap minggu dia hampir pergi ke luar negeri. Karena banyak cabang-cabang perusahaannya. Tapi sekarang udah nggak kedengeran lagi. Saya pernah ketemu dengan teman baiknya, saya tanya, gimana Pak keadaannya? Aduh,
kacau Pak katanya. Setelah dia bercerai dengan istri pertamanya, bisnisnya turun. Dia menikah lagi sih Pak katanya. Tapi saya dengar juga cerai lagi. Nggak bisa, saudara. Rumah tangga itu pondasi. Kita lihat ketika Adam dan Hawa gagal sebagai sebuah rumah tangga, semuanya gagal, dunianya gagal. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mau memulihkan segala sesuatu, dia mulai pulihkan di mana? Di perkawinan di Kana. Itu mukjizat pertama kata firman Tuhan, yang mengubah air biasa menjadi air anggur. Jadi penting bagi kita punya hikmat Tuhan untuk kita kelola rumah tangga kita. Saya nggak tahu host, ada ini sudah selesai jam berapa nih? Silakan Pak, masih ada waktu. Bapak boleh lanjutkan terlebih dahulu. Ya, karena ada hal yang penting yang saya mau bagikan setelah ini. Silakan Pak. Nah, saudara, kita perlu dapat hikmat Tuhan. Nah, saya mau bagikan hikmat Tuhan yang saya dapat pencerahan, lalu saya mulai praktekkan selama masa stay at home ini. Lalu saya mulai bangun sedikit demi sedikit. Walau belum maksimal, belum sempurna, tapi saya percaya ketika saya bangun ini akan menjadi sebuah kesaksian teladan, dan saya mau ini juga terjadi sama bapak-bapak dimanapun bapak-bapak berada, mulai bangun keluarga kita dengan hikmat yang Tuhan berikan pada sore hari. Nah, saudara, kita mau baca Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal 9 ayat yang pertama. Kita baca ya, 2, 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Amsal ini juga ditulis oleh Raja Salomo. Jadi waktu dia masih pakai hikmat Tuhan, dia menuliskan ini. Kata firman Tuhan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Saudara akan mencari nanti dimanapun melalui Google atau apa, saudara akan menemukan banyak penafsiran tentang ketujuh tiang. Tiangnya katanya. Ada yang bilang ini sakramen lah, ada yang bilang ini ornamen lah, apapun. Tapi saya dapat pencerahan begini, saudara. Kalau keluarga kita mau dibangun dengan kokoh seperti yang Tuhan mau, harus ada 7 tiang yang kita bangun. Karena yang firman Tuhan bilang gini, karena yang tulis Salomo ini. Jadi hikmat Tuhan yang bekerja terhadap Salomo dituliskan, hikmat telah mendirikan rumahnya. Kalau saya, misalnya Hendra, dengan hikmat Tuhan mendirikan rumah saya, mendirikan keluarga saya, dengan ketujuh tiangnya. Jadi ada 7 tiang, 7 pilar yang saya mau bagikan sore hari ini kepada bapak-bapak. Kita nggak tahu sampai kapan stay at home kita. Ada yang prediksi Oktober bisa mulai normal, walaupun sekarang new normal, tapi belum normal. Kita nggak tahu, bisa saja akhir tahun, bisa juga awal tahun. Jadi ada banyak kesempatan kita bisa bangun 7 tiang ini dalam rumah tangga kita. Yang pertama tentu sebelum kita bangun pilar, tentu kita harus sadar ya bahwa fondasi rumah tangga kita harus Tuhan Yesus Kristus. Saya setuju dengan sebuah statement Yesus kepala rumah tangga kita kan. Tapi juga saya kurang setuju kalau kita serahkan fungsi kita sebagai pria sebagai kepala rumah tangga kepada Yesus. Yesus harus jadi fondasi dalam keluarga kita. Sekarang saya akan bahas satu persatu pilar ini. Yang pertama adalah prinsip Matius 6 ayat 33. Prinsip Matius 6 ayat 33, 1 Korintus 13, lalu 2 Timotius 3 16, Roma 14 ayat 19. Saya bahas satu-satu dulu ya. Jadi Matius 6 ayat 33. Dalam prinsip pertama ini, saya sebagai kepala rumah tangga memutuskan bahwa saya, istri, sama anak saya harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada.
Jadi saya mengajarkan kepada mereka harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai contoh misalnya bangun tidur, jangan lakukan apapun terlebih dulu, jangan makan, jangan olahraga dulu, jangan nonton dulu, jangan belajar dulu. Yuk, cari Tuhan. Cari wajahnya Tuhan melalui doa. Cari apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Jadi ini pilar pertama, prinsip pertama yang saya tanamkan. Semua keluarga saya harus mengutamakan Tuhan. Prinsip yang kedua yaitu 1 Korintus pasal 13. Dan tentunya lebih rincinya ayat 4-7. Kalau saudara hafal ayat ini bicara tentang kasih. 4 dikatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan sebagainya. Jadi pilar yang kedua atau prinsip yang kedua sebagai tiang dalam rumah tangga kami harus mempraktekkan kasih Allah. Saya harus mempraktekkan kasih Allah kepada anak istri saya. Saya harus mempraktekkan kasih Allah kepada anak saya. Begitu juga dengan mereka. Memperlakukan saya dengan kasih Allah. Dan ini perlu dilatih. Ini perlu dibangun. Sebab kalau kita nggak bangun, pilarnya nggak akan jadi. Pilarnya tidak akan menopang keluarga kita. Nah, kalau kita menerapkan prinsip kasih dalam keluarga kita, luar biasa. Konflik boleh terjadi, salah paham boleh terjadi, ketegangan boleh terjadi. Tapi akan diselesaikan dengan kasih Allah. Karena di dalam kasih Allah ada pengampunan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti kita tidak boleh menyimpan kesalahan istri kita tidak boleh menyimpan kesalahan anak kita, begitu juga dengan mereka. Kita tanamkan ini. Bisa jadi kan anak kita bisa konflik dengan kita, konflik dengan istri kita. Nah, kita tanamkan prinsip ini. Boleh, tapi prinsip kedua harus terjadi. Kasih Allah. Nah, prinsip yang ketiga adalah 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, prinsip yang ketiga, firman Tuhan, number 1, sebagai nilai. Sebagai patokan. Apapun harus diputuskan berdasarkan firman Tuhan. Itu prinsip ketiga bagi saya. Nah, saudara, 7 tiang ini macam-macam bisa beda-beda. Saudara nanti ketemu dengan hamba Tuhan yang lain kah? Atau saudara baca buku yang lain kah? Ketemu yang lain, silakan. Ini yang saya dapatkan. Pencerahan dari Tuhan, lalu saya bagikan kepada saudara. Prinsip yang ketiga, kita harus jadikan Alkitab otoritas pertama dan utama. Setiap kita memutuskan masalah rumah tangga, jalan keluarnya harus pakai firman Tuhan. Bukan pakai nasihat-nasihat yang lain, pakai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dan bukan hanya membahas konflik saja dalam rumah tangga, apapun yang harus kita lakukan, basicnya harus firman Tuhan. Panduannya harus firman Tuhan, pedomannya harus firman Tuhan. Itu prinsip yang ketiga. Nah, sekarang prinsip yang keempat. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi prinsip yang keempat ini saya tanamkan damai sejahtera. Yang tidak ada damai sejahtera mesti dibuang. Apapun yang dilakukan dalam keluarga tidak mendatangkan damai sejahtera mesti dihilangkan. Dan tentunya damai sejahtera itu pasti membangun. Jadi harus saling membangun. Suami membangun istri, istri membangun suami, orang tua membangun anak, anak membangun orang tua. Nah, kalau saudara punya anak lebih dari satu, nah, saudara harus tanamkan ke anak-anak saudara. Saya punya teman bilang begini sama saya, Pak Hendra, ini ada Pak Yaya juga, anaknya juga satu. Mungkin ada beberapa yang juga anaknya satu ya. Ya, kalau punya anak satu, belum punya anak katanya. Anak mesti 3, 4 gitu. Kalau perlu 5 jawatan, 5. Saya bilang sekalian aja kesebelasan.
Nah, saudara, saya bilang gini sama teman saya, kamu nggak Alkitabiah kalau anaknya lebih dari satu. Kalau saya Alkitabiah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi saya lebih arah ke Alkitabiah. Nah, saudara, kalau saudara punya anak lebih dari satu, saudara mesti tanamkan ini. Kita tahu kan anak-anak suka saling iri satu dengan yang lain kan. Nah, kita bangun supaya apa? Ayo bangun damai sejahtera, saling membangun satu dengan yang lain. Kakak harus bangun adiknya, adik harus bangun kakaknya. Nah, ini harus dibangun, saudara. Pilar ini harus dibangun. Ada sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ayo beresin. Tujuannya apa? Jangan meruntuhkan, jangan menghancurkan, jangan menjatuhkan. Harus membangun. Terjadi kesalahan boleh, tapi harus terjadi apa? Damai sejahtera. Kenapa? Harus dibangun lagi. Nah, ini yang saya tanamkan. Nah, prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima itu tertulis di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita tahu ini. Kita tahu ayat ini pasti kita hafal, amanat agung kan. Pergilah, didikkanlah sekalian bangsa menjadi muridku, baptislah, ajarlah, bla 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 dan sebagainya. Jadi kita tanamkan bahwa keluarga kita harus memuridkan keluarga yang lain. Kalau keluarga kita sudah dipulihkan, ayo kita tolong keluarga yang lain. Kalau keluarga kita sudah diberkati Tuhan, ayo kita tolong keluarga yang lain. Nah, pemuridan ini kalau saudara perhatikan baik-baik, dilakukannya sebetulnya sebelum mereka dibaptis. Artinya kita bisa mulai melakukannya terhadap orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Gimana caranya? Ya mulai jadi berkat lah. Jadi prinsip ini saya ajak keluarga saya untuk juga memberkati keluarga lain. Nah, saya bersyukur dalam masa tenang di keluarga ini kan. Ya kalau kita bahas nanti mungkin di BMRS ada punya topik tentang finansial, saudara bisa ikut sama-sama. Nanti kita cari pembicara yang memang di bidangnya. Nah, saudara, kita tahu bahwa pasti saudara mengalami penurunan omset. Yang jadi pembicara sejati kan siapa yang ngundang sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada omset. Pasti menurun. Kemarin saya tanya Pak Denny, dia seorang trainer. Wah, dia sebetulnya jadwalnya penuh, 1 tahun penuh udah terschedule oleh BCA dan sebagainya. Semuanya batal, udah turun. Tapi, saudara, ini penting. Di tengah-tengah masa resesi dan krisis ini, Tuhan biasanya buka kesempatan untuk kita jadi berkat. Hanya ini jadi prinsip rumah tangga kita, keluarga kita. Saya nggak banyak melakukannya. Ada satu keluarga yang setiap bulan saya kirim sembako pakai Gojek karena jauh. Dan bukan jemaat yang saya lakukan, bukan. Kenapa? Karena prinsip Matius 28:19 ini. Jadi kalau saudara gunakan waktu ini untuk membangun keluarga saudara, untuk membangun 7 tiang ini, dan salah satu tiangnya adalah memuridkan, maka nanti istri kita, anak kita akan termotivasi, dia punya gambaran, ya saya harus memuridkan orang lain. Saya harus jadi berkat buat orang lain. Saya harus jadi kesaksian bagi orang lain. Ini prinsip yang kelima. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke prinsip yang keenam, Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi ini prinsip rumah tangga kami. Keuangan kami harus mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, ini kami punya ya. Jadi kalau saudara tidak setuju, saudara boleh hilangkan. Saudara boleh ganti dengan prinsip yang lain. Dalam rumah tangga kami, ketika kami dapat berkat, anak saya sudah kerja dapat berkat, mereka akan mempermuliakan Tuhan dengan harta, dengan memberikan persembahan persepuluhan, kasih dana misi, kasih persembahan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kami lakukan itu sampai hari ini.
Bahkan komitmen saya mungkin udah 10 tahun yang lalu kali. Setiap tahun persepuluhan saya akan naik, dana misi saya akan naik, persembahan saya akan naik. Tidak diputuskan oleh PK saya. Naik atau tidak naik, itu naik. Kenapa? Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini. Saya mau keuangan yang Tuhan percayakan kepada saya itu mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, ini bukan ditentukan oleh besarnya, bukan. Ini ditentukan oleh kebesaran hati kita. Kalau kita mau lakukan ini, kita punya uang besar, kita punya uang kecil, tidak jadi masalah. Tapi kalau hati kita tidak besar, uang besar pun akan jadi masalah buat kita. Jadi, pakai prinsip ini supaya berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati banyak orang lain. Yang terakhir, saudara, Roma 12 ayat yang pertama. Prinsip yang ke-7, Roma 12 ayat yang pertama. Dan yang kedua, saudara boleh tambahkan. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, kita harus sehat. Berarti nilai dalam rumah tangga kami harus sehat. Bagaimana? Nah, Tuhan latih nih, hari-hari ini kan, kita belajar cara makan yang sehat, nggak sembarangan makan, gitu kan. Saya orang yang cukup sembarangan, cuci tangan. Saya hampir jarang cuci tangan. Kadang-kadang habis kerja aja makan aja. Kalau mau tempe pakai tangan silakan. Tapi Tuhan izinkan latihan untuk apa? Untuk jadi bersih, jadi jaga kesehatan semua. Ingat loh, kita diam di rumah nih jangan sampai berat badan saudara tambah naik nih. Saudara udah ukur belum berat badannya nih? Naik apa enggak nih? Saya tiap hari olahraga. Ya, nggak terlalu lama, tapi yang paling pasti membuat tubuh stabil lah. Ya, jangan sampai turun juga, tetap stabil lah gitu. Ya kayak Pak Yaya itu kan stabil tuh kan. Denny, Yandri bolehlah dikurangin dikit lah, Yandri agak gemuk kayaknya. Nah, saudara, penting kita menjaga kesehatan. Jadi kesehatan menjadi prinsip atau tiang yang ketujuh dalam rumah tangga. Tujuannya apa? Supaya kami bisa persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, supaya Tuhan bisa pakai lagi kehidupan kita. Ingat loh, Tuhan pasti beri kesempatan kepada kita. Nah, kalau kita tidak siap, salah satunya di dalam kesehatan, ya nggak bisa kita mengambil kesempatan tersebut. Ayat yang kedua, ya berubahlah pikiranmu. Itu ada kaitannya dengan 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mengubah cara pikir kita dan sebagainya. Sekian, Bapak-bapak dan kalau ada ibu-ibu di rumah yang sedang menyaksikan, inilah sharing saya tentang hikmat Tuhan buat keluarga, saya khususnya, ya mudah-mudahan bisa dipakai oleh keluarga-keluarga saudara semuanya. Tuhan memberkati. Silakan, Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Hendra. Tuhan memberkati Bapak. Nah, sebentar juga kita akan sedikit mendengarkan dari Pak Markus. Ya, Pak Hendra bisa hilangkan dulu share screen-nya. Terima kasih, Pak. Mari kita akan dengarkan dari Pak Markus. Pak Markus akan hari ini juga menyampaikan dan membagikan tentang wisdom for family. Ya, bagaimana hikmat Tuhan itu buat keluarga. Kalau tadi kita sudah mendengarkan 7 pilar yang memang harus kita miliki sebagai seorang prianya Allah, sebagai seorang pria sejati yang harus kita bangun dalam keluarga. Kali ini kita akan dengarkan dari Pak Markus. Silakan Pak Markus, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak. Pak, di-unmute dulu sebentar. Ya, Bapak belum unmute. Silakan. Oke. Selamat sore, Bapak-bapak, pria-pria nyala. 1, 2, 3. Yes. Yes. Ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Hendra, saya diberkati. Saudara, memang benar bahwa hari-hari ini kita butuh yang namanya
hikmat secara real dalam kehidupan kita. Tadi Bro Denny bilang bahwa saya sedikit, jadi saya nanti sedikit saja supaya nanti kita lebih banyak diskusi. Ya, tapi saya nggak tahu sedikitnya seberapa. Nah, saya beberapa waktu lalu dapat firman Tuhan itu, saya nggak begitu perhatiin dalam pengertian gini, bukan nggak perhatiin seperti apa, nggak jadi prioritas utama. Ada firman Tuhan yang berkata begini, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Amsal 1 ayat 20. Amsal 1 ayat 20. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-kata. Saya merenung. Dan baru sedikit pemahaman saya tentang ayat ini, dan saya mau sharing di saat-saat menghadapi situasi kayak begini. Ternyata hikmat itu lebih penting dari yang lain. Ayub dalam penderitaannya, dia berkata, Ayub 28 ayat 18, baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Jadi hikmat itu menurut Ayub itu segala-galanya. Nah, pengkhotbah sendiri yang tadi Pak Indra bilang, yang ditulis oleh Salomo. Salomo juga bilang begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tentu saja menghadapi hari-hari ini, jujur kita ingin bisnis, ingin tetap maju, pelayanan tetap ingin berjalan, para pembicara tetap berkhotbah, gereja tetap berjalan seperti biasa, omset tidak turun, kalau perlu naik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya situasi kayak begini, kita dibawa untuk tinggal di rumah, lebih banyak di rumah, kerja di rumah pun mungkin juga nggak maksimal, ada juga yang maksimal sih, tapi kebanyakan nggak maksimal, banyak usaha yang turun omset dan sebagainya. Disinilah sebenarnya hikmat itu dibutuhkan. Dan hari ini konteksnya adalah family, keluarga. Dan keluarga juga, bapak-bapak, saya, orang tua, butuh hikmat yang dari Tuhan. Nah, saya menambahkan sedikit saja yang dari Pak Indra untuk suplemen buat kita semuanya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya mempelajari firman Tuhan, saya juga sempat bingung hikmat. Di Amsal tulis hikmat. Mazmur ada hikmat. Baca Korintus ada hikmat. Banyak sekali tentang hikmat. Saking banyaknya jadi bingung. Tapi mungkin hari ini saya akan sharing ada beberapa hikmat yang mungkin ini menolong kita menghadapi hari-hari ini, khususnya bagaimana kita di tengah-tengah keluarga secara khusus. Saya menemukan bahwa ternyata hikmat itu yang dari dasar itu berupa yang namanya talenta dan keahlian. Itu sebenarnya juga hikmat. Semua manusia di dunia ini yang diciptakan Tuhan dapat namanya hikmat yang kayak begini nih, talenta dan keahlian. Namun seringkali kembali lagi kita butuh hikmat
bagaimana kita bisa memahami talenta dan keahlian yang ada pada kita. Mungkin Bapak-Bapak sudah menemukan karunia dan talenta masing-masing, termasuk juga mungkin juga anak-anak Bapak-Bapak, keluarga Bapak-Bapak telah menemukan karunia dan talenta masing-masing. Namun saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan. Berapa banyak sebagai orang tua, sebagai ayah, juga kurang memahami tentang talenta dan keahlian dari anak-anak kita. Kalau memahami hal itu, maka kita akan mampu menghargai, mengembangkan, dan menggunakan secara maksimal. Saya diberkati dengan kesaksian Denny. Den, halo Den. Sorry Den, saya pakai. Pak Indra tadi juga pakai. Silakan Pak. Istrinya selama menikah dengan dia nggak pernah menikah, nggak pernah masak. Betul ya Den ya? Ya. Ternyata di dalamnya dia punya talenta dan keahlian. Dan ketika masak kata Denny, wih itu enak tenan. Cuman saya nggak percaya karena saya belum dibagi. Nggak Den, just kidding Den. Jadi kita harus tahu ini basic. Tapi banyak orang dari hal seperti ini saja nggak mengerti. Berapa banyak memaksakan anaknya. Berapa banyak juga memaksakan diri. Kalau saya tahu diri saya bukanlah seorang pengkhotbah yang handal. Saya bukan seorang orator yang ciamik, kata orang Semarang. Jadi saya menyadari akan hal itu. Ya. Saya menyadari akan hal itu. Saya punya bidang lain dan saya harus maksimalkan bidang saya di situ. Saya nggak mau paksakan diri. Nah itu hikmat dasar sebenarnya itu. Ini contoh saja. Di keluarga juga begitu. Anak-anak diarahkan sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta dan keahliannya. Tentu saja jangan lupa bahwa ketika mengarahkan anak-anak itu, harus tahu tentang apa sih tujuan hidup anak ini. Termasuk apa tujuan hidup Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang ada di tempat ini. Tadi saya lihat ada ibu-ibu, Bapak Ibu. Ketika kita mengerti tentang itu, kita akan sanggup untuk memaksimalkan talenta dan keahlian yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat itu berupa kemampuan. Bagaimana caranya kita itu dapat memperoleh satu hasil. Dan ternyata itu adalah hikmat. Dan itu kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, hikmat yang kayak begini ini yang kita butuhkan. Contoh di kondisi seperti ini. Nah, kalau enggak saya kasih contoh jauh-jauh ya. Satu hari anak saya yang pertama dulu itu kalau belajar itu minta supaya soalnya saya bacain. Bayangkan Bapak-Bapak, soal itu ada 100. Setiap mata pelajaran soalnya ada 100. Saya baca, saya tanya dia, kadang-kadang dia kan nggak konsentrasi. Dia bilang ini, apa tadi? Waduh, ngulang lagi. Jadi capek sekali. Nah, ternyata Tuhan itu kasih hikmat, kemampuan, cara bagaimana supaya dapat mencapai hasil. Tuhan kasih hikmat rupanya dengan begini. Oke, kalau kamu saya tanya sekali, kamu tanya lagi, walaupun jawabannya benar sampai 3 kali, nanti gantian. Kamu yang tanya, Papa yang jawab. Karena jawabannya cuma iya tidak. Jadi lebih gampang.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu jawab salah, kamu yang bertanya sama papa. Saya bilang begitu. Dan itu Tuhan kasih hikmat kayak begitu. Ternyata dia konsentrasi, dia serius, karena ketika dia lakukan kesalahan, dia harus baca. Bayangkan, dia harus baca 100 soal. Jawabannya kan kadang-kadang benar, salah. Ya, yang urean itu biasanya cuma 10 soal dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bahwa hikmat berupa kemampuan cara kita untuk memperoleh sebuah hasil. Di tengah-tengah kehidupan keluarga seperti ini, apa ya yang harus saya lakukan ya? Selain saya harus ya namanya doa, namanya ini otomatis. Saya bersyukur sejak ikut Pria Sejati, ya kami membudayakan di keluarga. Jadi secara signifikan nggak ada sesuatu yang terkejut. Bahkan saya pribadi di gereja pun saya tidak ada sesuatu yang terkejut. Karena saya ingat sekali kemarin saya sharing ketika hamba Tuhan Bapak Casey Kirsten mengatakan bahwa semua harus kembali kepada keluarga, dan kami sudah beberapa tahun lalu ikut New BMRS ini, ikut BMRS itu mempraktekkan itu sehingga nggak kaget. Ya memang ada beberapa jemaat yang kaget, yang berkata nggak enak Pak kalau kita nggak kumpul, kayaknya hadirat Tuhan nggak berasa. Wah itu menurut saya sih dalam hati salah besar kayak begitu. Padahal kan Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari ngomong ya sama perempuan Samaria itu. Ibadah itu tidak di Gunung Gerizim, tidak di Yerusalem. Kenapa? Allah itu roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah roh Allah dalam kebenaran adalah tidak ada kepalsuan. Karena kata benar di situ lawannya adalah palsu, sejati dan palsu. Di mana saja. Nah ini selingan. Nah sehingga kami nggak kaget. Tapi hikmat-hikmat di setiap waktu apa ya? Saya jujur 2 minggu pertama saya nggak kemana-mana karena ya jujur takut untuk terkena virus ini supaya nggak drop ya saya makan sampai satu saat ketika Zoom dengan jemaat bilang, "Wih Pak Markus, oh pipinya tebel banget ya, gemuk banget ya." Waduh. Ini sudah ada tanda-tanda ini kalau menurut saya kayak begini kondisinya. Ya tadi Pak Endra bilang pilar yang ke-12 tadi ya, ke-7 tadi ya, Roma 12 ya. Ya, hidup sehat. Ya. Pak Endra pakai 7 pilar tadi itu, yang ke-7 saya juga ada 7 pilar hidup sehat. Nah, seperti itu. Ada 7 pilar hidup sehat yang saya lakukan walaupun belum semuanya bisa lakukan. Ya puji Tuhan, istri, anak-anak, semua kita dorong untuk seperti itu. Jadi saya kembali bahwa pernah rasa ketakutan kayak begitu, tapi saya pikir kenapa seperti ini? Ya kan? Kenapa seperti ini? Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya udah, yang penting ikuti protokol kesehatan. Ya keluar pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, ke pasar, olahraga tiap pagi, ya jalan kaki, ya ada kesempatan untuk saya 35 tahun sebagai anak petani nggak pernah nyangkul, saya nyangkul, ya, saya bikin ya kolam 1 meter kali 2,5 meter, rupanya sakit semua badan. Tapi ya harus seperti itu. Ya. Jadi yang saya mau katakan di sini di kondisi kayak begini ini, Tuhan itu mau kasih cara apa ya? Tadi Pak Endra udah panjang lebar menjelaskan tentang Salomo di tengah-tengah kesulitan bisa memutuskan itu karena punya hikmat berupa kemampuan bagaimana caranya untuk mencapai hasil. Tentu saja hasil yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Nah, situasi seperti ini yang kita butuhkan. Yang terakhir hikmat berupa hikmat rohani. Hikmat rohani adalah, saudara, sesuatu yang diberikan oleh Allah
untuk kita mengenal Allah lebih jauh lagi tentang karyanya. Nah, nggak semua saudara, orang Kristen itu ngerti tentang iman Kristen yang benar. Tidak semua orang Kristen mengerti tentang Allah itu siapa yang sebenarnya. Nah, di sinilah dibutuhkan hikmat rohani. Nah, ini kita jadikan bekal ini yang tadi Pak Hendra singgung di sesi-sesi New BMRS itu. Kita bisa membawa anak-anak untuk percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita juga dapat yang namanya hikmat rohani itu sendiri. Anak akan juga yakin siapa Tuhannya. Hari Kamis kemarin saya pemuridan anak-anak remaja, saya tanya, yakin nggak kalian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sejauh mana? Coba ceritakan. Nah, kita sendiri harus memperoleh itu untuk menyelami karya Allah di dalam hidup kita. Dan bahkan untuk memecahkan persoalan-persoalan rumit yang supranatural, itu dibutuhkan hikmat rohani. Untuk itu, Bapak-bapak, kita butuh yang namanya meminta kepada Tuhan dan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terlebih dari itu, Pak Hendra sudah singgung dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16, bahwa firman Allah lah sebagai sumber hikmat. Ayat yang ke-15-nya justru ada kata hikmat di sana. Sejak kecil, Timotius mengenal firman sebagai hikmat itu. Itu yang perlu kita peroleh di dalam hidup ini. Sehingga ketika kita menghadapi hari-hari kita, bagaimana kita berada di tengah-tengah keluarga kita sanggup. Bukan karena kesanggupan kita, tapi karena hikmat yang Tuhan beri. Tadi sangat luar biasa, saya akan ini garis bawahi sedikit Pak Hendra. Ceritanya tentang Salomo tadi, saya tidak melihat akhir hidup Salomo, tapi saya lihat hikmatnya Salomo itu. Ketika Ratu Seba datang, ya kan, Ratu Seba ditaklukkan dan bahkan dia mempersembahkan upeti-upeti yang luar biasa. Dan ternyata hikmat Salomo ini adalah hikmat rohani yang Tuhan beri. Enggak semuanya. Tapi kita bersyukur. Kita adalah anak-anaknya dan Tuhan tidak akan pilih kasih kepada kita. Ketika kita memiliki kehausan, ketika kita punya kerinduan, hubungan kita dekat sama Dia. Orang karismatik Pentakosta mengatakan memiliki hubungan pujian penyembahan yang dekat dengan Dia. Tapi orang Injili dan yang lain sebagainya, dia bertekun dalam firman, merenungkan firman siang dan malam. Maka hikmat rohani itu akan muncul yang kita butuhkan dimanapun kita berada. Tadi Salomo salah satu hikmatnya itu konon kabarnya, saya mungkin ini yang cerita saya terakhir, konon kabarnya hikmatnya Salomo itu diambil oleh filsuf-filsuf dan oleh para praktisi jenderal-jenderal. Ya, di Tiongkok itu ada yang menyusun satu buku, saya baca satu buku, belum selesai sih bukunya. Namanya Perang Sun Tzu. Dalam buku Perang Sun Tzu itu dikatakan bahwa memenangkan peperangan tanpa merusak infrastruktur dan tidak ada korban satu apapun. Ternyata ini hikmatnya Salomo. Salomo memenangkan Ratu Seba, bahkan mempersembahkan, tidak merusak infrastruktur. Dan rupanya ini dipakai. Dan hikmat inilah saudara, hikmat Allah inilah yang kita butuhkan oleh para pria ketika kita menghadapi hari-hari yang seperti ini. Itu Dan tambahan saya sedikit, kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ya, terima kasih Pak Markus. Tuhan memberkati buat penyampaian yang sudah Pak Markus berikan. Bapak-bapak, saya mewakili dari Bilkman Raisan. Mohon maaf yang sebesarnya apabila ada dari bapak-bapak dan tim yang mungkin dari TP3 wilayah yang tidak bisa join dan tidak bisa masuk karena memang kita saat ini terbatas
di 100 partisipan, tapi segera akan kami upgrade untuk bisa mengakomodir dari seluruh TP3 wilayah untuk bisa join di online discipleship selanjutnya. Nah, untuk waktu yang tersedia sekarang, memang waktu kita sangat terbatas. Karena itu, supaya tidak terlalu berlama-lama, saya bertanya kepada bapak-bapak dan pria-pria semua, apakah ada hal-hal yang ingin bapak-bapak tanyakan, bapak-bapak bisa ketik di chat ya terkait dari apa yang hari ini sudah disampaikan oleh Pak Hendra Sevanya dan Pak Markus Sudarji. Lalu yang kedua, kami akan membagikan recordingnya apabila bapak-bapak membutuhkan supaya ini juga bisa dibagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan lain dari TP3 wilayah. Lalu kami akan mengadakan secara berkala online discipleship ini supaya ini menjawab setiap kebutuhan para pria-pria di seluruh Indonesia, khususnya di Christian Men's Network Indonesia. Begitu. Ya, silakan apabila ada dari rekan-rekan bapak-bapak pria yang mau bertanya terkait dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, bisa langsung di chat. Gitu. Oke, sebentar. Saya sambil melihat ya. Apabila ada yang mungkin mau langsung mengajukan pertanyaan, bisa bapak-bapak mungkin chat, katakan saya akan unmute bapak punya mikrofon supaya bisa kita ajang diskusi di sini. Jadi setelah kita dengarkan firman, kita bisa ada ajang diskusi. Silakan, saya akan unmute bapak punya mikrofon untuk bisa discuss gitu. Ya, ada masukan dari beberapa rekan kalau untuk online discipleship-nya ke depan akan bisa di-upgrade menjadi 500 sampai 1000. Ini masukan yang akan kami note, dan kiranya untuk yang ke depan kita akan lakukan betul-betul dengan partisipan yang jauh lebih besar. Terus ada lagi dari rekan yang lain bahwa ini bisa dilakukan secara rutin. Memang kami akan lakukan secara rutin, Pak, bahwa ini akan dilakukan secara berkala sampai kita nanti akan bersama-sama punya goal setting sebenarnya kan adalah pembapaan untuk 1 juta ya, 1 juta orang. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Lomuk. Ini ada tadi saya Pak Nusliur, tadi saya daftar. Oke. Pak, ada pertanyaan. Mungkin Pak ada pertanyaan dulu sebentar ya. Bagaimana cara menemukan talenta anak? Ya. Mungkin ada bapak-bapak yang mau jelaskan? Pak Markus atau Pak Hendra, silakan. Bagaimana cara menentukan talenta anak? Pak Hendra atau Pak Markus Sudarji? Pak Markus ya, silakan Pak Markus. Silakan Pak Markus bisa buka mikrofonnya. Cara menentukan talenta anak. Menentukan atau menemukan? Menemukan. Menentukan ya. Menentukan ya. Menemukan. Ya. Berdasarkan pertama adalah dengan hikmat Tuhan kita bisa mengamati anak kita. Ya, itu pertama. Kita bisa mengamati. Misalnya anak pertama saya itu, dia itu suka suka jual beli saat dari SD sering jual beli, ya kan, seperti itu. Rupanya ini anak punya talenta untuk bisnis, gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya kerinduan untuk menjadi seorang dokter, seperti itu. Nah, dia suka perhatiin orang. Kalau sakit termasuk papa mamanya, itu pengamatan. Yang kedua, saya waktu itu ambil program magister counseling, ya. Saya ambil program magister counseling. Dosen saya bilang begini, anak Pak Markus sudah kelas berapa? Oh, ini sudah SMA, masuk kelas 1. Oh ya, saya kasih fasilitas untuk tes bakat minat anak. Akhirnya dites lah anak saya. Tes bakat minat.
bakat minat itu, hasil tertingginya adalah anak saya bisnis. Yang kedua, bisa masuk kedokteran. Itu dari hasil tes. Nah, ketika dipanggil sama psikolog ini, kami dikasih arahan, anak saya dikasih arahan, psikolognya bilang gini, anak bapak ini cocok jadi bisnismen. Jadi nggak usah ambil IPA, matematika. Ambil IPS. Ambil IPS anak bapak sambil merem aja nilainya pasti di atas. Tapi kalau ambil IPA harus berjuang. Tapi anak saya ini maksa. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi dokter. Ya, saya bilang, ya kalau itu keinginanmu, Bapak akan support. Saya menemukan dua hal ini. Nah, sampai hari ini jadi dokter, dia apa aja juga bisa dijual tetap. Sampai hari ini. Dan bahkan baru koas saja, dia udah belajar sama dokter senior untuk belajar apa, dia sama teman-temannya dan sebagainya, mungkin betulin alis lah, mau betulin apalah, seperti itu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu jawaban saya. Ya, gitu Pak. Jawaban saya sesederhana itu. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Ivan, ya Banten. Pak Hendra, Pak Markus, Pak Denny, dan semuanya, apakah dari CMNI mengadakan pelatihan kompetensi marketplace kepada young men, WB single, mahasiswa, SMA? Ya, untuk saat ini memang belum dilakukan ya Pak. Jadi kalau ini saya coba bisa jawab, tapi untuk kedepannya ada banyak sedang dalam pengkajian yang memang nanti akan pasti kita informasikan segera lewat resmi dari kantor CMNI Pak. Jadi demikian kurang lebih. Apakah ada acara pemuritan diadakan tiap minggu? Nah ini Pak David Nugroho. Saya juga menjawab langsung kalau ini. Pemuritan akan kami lakukan dan kami akan informasikan dalam sosial media segera dan grup-grup dari CMNI. Kedepannya akan ada berseri, Bapak-Bapak. Jadi online discipleship ini akan terus berseri, sehingga kami juga akan bantu. Ada beberapa pembicara-pembicara yang akan kami juga hadirkan di sini untuk membantu kita bisa tetap kuat dan tegar di dalam kondisi-kondisi yang sukar seperti ini, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan selalu ikut campur tangan dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita kuatkan 7 pilar yang memang tadi sudah disampaikan dan akan ada seri-seri selanjutnya begitu. Oke. Kalau tidak ada lagi karena waktunya sudah terlalu panjang, karena itu saya akan menutup rangkaian kita. Setelah ini nanti akan saya unmute, Bapak-Bapak bisa bersuara untuk semuanya. Lalu sebelum kita unmute, saya izinkan untuk dengan hormat Pak Billy akan menutup dari rangkaian online discipleship kita untuk sore hari ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Billy. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga sore ini kami boleh Tuhan bersama-sama duduk di dalam kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu, boleh mendengar kebenaran-kebenaran-Mu yang disampaikan lewat online ini Tuhan. Kami menerima semuanya dengan sukacita, dan kami mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami boleh mempraktekkan seluruh kebenaran ini dalam hidup kami, di keluarga kami, di dalam rumah tangga kami sendiri, dan kemudian kepada komunitas kami dan kepada gereja di mana kami ada. Tuhan, kuduskan kami dengan firman-Mu, apa yang sudah kami terima pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami terima dengan sukacita dan kami mau melakukannya. Terima kasih buat Pak Hendra dan juga Pak Markus yang sudah menjadi berkat buat kami sore hari ini. Biar mereka juga terus dipakai Tuhan dalam hari-hari mendatang lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang boleh Tuhan izinkan mengikuti semua Tuhan acara online ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat dimanapun nanti kami berada Tuhan, dan dalam hari-hari akan datang ketika kami bisa mendapat kesempatan lagi untuk bila Tuhan ada dalam persekutuan lewat online ini. Tuhan juga mampukan kami untuk kami bisa mengikuti semuanya. Sebagaimana Tuhan Engkau kehendaki supaya kami menjadi bapak-bapak, juga menjadi pria-priamu Tuhan,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dari keluarga kami, dalam gereja-Mu Tuhan, dan juga bagi bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Baik, sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak-bapak, saya mengundang untuk setiap kita boleh bersama-sama. Ya, kita akan foto bersama untuk sore hari ini. Silakan Bapak-bapak bisa munculkan. Iya, oke. Baik, dalam hitungan ketiga ada 4 kali foto sebentar. Siap. 1, 2, oke. Kasih yang paling bagus. Oke. Sebentar. Oke. Satu lagi. 4 kali kita ambil gambar. Siap-siap. 1, 2. Oke, baik. Sebentar lagi. Oke. Sebentar lagi, Bapak-bapak. Oke, 1 kali lagi. Terima kasih. Sekali lagi, kasih gambar yang paling baik. Yes. Thank you. Terakhir. Woi. Terakhir. 1 kali terakhir. Oke, kasih yang terbaik. 1, 2. Munculkan semua foto-fotonya. Terima kasih. Pastikan semuanya muncul. Oke. Oke, baik. Terima kasih semua, Bapak-bapak. Untuk hari ini, sebentar saya akan unmute bagi Bapak-bapak yang mungkin mau bicara dan lain-lain. Bisa kita silakan saling ngobrol. Iya, sebentar. Silakan Bapak-bapak bisa unmute sendiri dan menyapa satu dengan yang lainnya. Halo, selamat sore Bapak-bapak semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Halo Kak Billy. Pak Markus, Pak Hendro, Pak Denny. Shalom semua. Ya, shalom. Pak Hendra. Shalom semua. Glenn. Halo. Halo, Bapak. Halo. Apa kabar? Iya, Pak Heri, Chandra, Andre. Halo Pak Billy, Tanah Saleh. Halo. Halo. Wah, ini. Salam semua, salam sehat. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Markus. Thank you Pak Markus. Salam semua dari kami di Timika. Buat semua Luar biasa, Brother. 1, 2, 3. Yes. Kami dari Medan. 1, 2, 3. Yes. Yes. Halo, Halo. Hendra Sifanya. Bro Boni. Salam Bro Boni. Semuanya. Bro Boni. Oke, Di Somali. Papua mana suaranya? Shalom. Opa Di John. Kanada. Tonton. Salam. Andre, apa kabar? Babi Beni. Semuanya. Nah, semuanya nggak bisa sebut satu-satu semuanya. Terus lihat namanya satu-satu. Terus Samsul, sama. Halo, Pak Murianto. Pak Markus, thank you. Woi, Pak Toma. Luar biasa. Markus. Ya, halo. Shalom Pak Markus, Pak Hendra. Amin. Shalom dari Padang. Amin. Lama. Ya. Shalom. Oke, terima kasih semua. Mohon Halo, permisi ya. Bro Thomas Wijaya, Komandan luar biasa. Banten. Bro Thomas Wijaya. Shalom. Izin live. Halo, ini Cynthia. Terberkati. Berkati. Halo. Belum. Sampai ketemu lagi ya. Pak Heri, Tuhan berkati, salam keluarga. Halo. Oke, thank you. Bro Andra, Bro Markus, Tuhan Yesus memberkati. Thomas, sama Ranto.
Sampai jumpa. Thank you Bro Thomas Wijaya buat infonya. Komandan yang luar biasa di Banten. Supaya saya Sama-sama. ada Pak MP. Oh, mana di mana? Hai. Bagus siang. Mau makan loh. No. Oh. Tadi itu mana Pak Krisi siang tuh? Mana Pak Kris? Nah, happy anniversary itu Pak Kris siang. Oh Pak Kris. Pak Kris. Happy wedding anniversary Pak Kris. Pak Kris. Wedding anniversary. Selalu. Ini ada baksonya. Enggak, itu masih ada Pak. Mau pulang ke Serpong kan? Iya. Ya, semua ya.